X1. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan daripada pengajian kita di dalam kitab Nujumuz Zahirah, kita berada di muka surat 81, doa orang sakit, yang mana minggu kemarin kita telah membahas sepuasnya tentang 2 minggu kemarin ya, tentang doa ketika melihat orang yang terkena musibah. Jadi insyaallah kita lanjutkan di muka surat 81, doa orang sakit. Nah, jadi ada apa pertanyaan daripada pengajian kita di 2 minggu kemarin tentang doa musibah? Kita lanjutkan doa orang sakit ya. Sebaiknya orang yang sedang sakit itu membaca ya, mari kita baca sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu Wahdahu. la syarika lah. La syarika lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lahul mulku Lahul mulku. wa lahul hamdu. Wa lahul hamdu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa la hawla Wa la hawla. wa la quwwata Wa la quwwata. illa billah. Illa billah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa barang siapa yang membaca doa tersebut di waktu sakit, kemudian datang kematian orang tersebut yang baca, maka orang itu tidak akan dimamah ataupun dibakar api neraka selagi dia membaca doa tersebut, dan akhir daripada doa tersebut dia meninggal, ataupun hari tersebut sebelum dia ngomong yang lain dia meninggal, maka orang tersebut tidak dapat dibakar ataupun tidak terkena api neraka. Nah, jadi doa ini sebenarnya adalah untuk orang yang sakit, bukan untuk doa orang sakit, tapi doa orang yang sedang sakit. Biasanya kita dengar juga ada doa untuk kita doakan ketika kita menziarahi orang sakit. Tapi ini adalah ketika kita di dalam kesakitan ataupun dalam penyakit ataupun di dalam mengalami ataupun menjalani kesakitan, maka kita membaca doa itu ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam pembacaan tersebut. Tetapi kalau ditakdirkan orang itu meninggal, maka orang itu meninggal di dalam keadaan husnul khatimah dan dia tidak akan dibakar oleh api neraka. Nah, ada lagi hadis yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang akhir kalimatnya itu la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Ya, tapi kalau ini doa ini dibaca tidak akan terbakar api neraka oleh orang tersebut. Ya, mari kita coba baca sekali lagi. Mudah-mudahan dapat kita hafalkan dengan cepatnya. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah. Lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Wa la quwwata illa billah. Nah, ya, jadi kita perhatikan semuanya bermula daripada la ilaha illallah. Ada sambungan wallahu akbar, ada sambungan wahdahu la syarikalah, ada sambungan al-malikul lahul hamdu, dan ada juga sambungan wala haula wala quwwata illa billah. Ya, ini adalah sebuah doa yang boleh kita bacakan, dan insyaallah mudah-mudahan itu adalah salah satu daripada bacaan ketika seseorang itu sakit ataupun kita bisa menuntun ya, menuntun ya, kita bisa menuntun orang yang sedang sakit untuk membaca ini. Ya, caranya adalah pelan-pelan, jangan memaksa, jangan
baca gitu ya. Tapi caranya adalah dibisikkan ke telinganya, pelan-pelan aja. Ya, satu, tunggu dulu. Biarpun dia tidak ngomong apa-apa, ya misalnya ibu ya, ibu Anda sendiri, ibu ikut bu. Baca yang pertama tadi, la ilaha illallah wallahu akbar. Berhenti. Ya, nggak usah ingatkan apa-apa. Karena kalau dia itu masih berfungsi, dia akan dengar dan dia akan baca sendiri. Ya, jadi diam aja. Ibu ikut bu, ya, baca la ilaha illallah wallahu akbar. Berhenti. Tunggu aja semenit atau berapa saat, berapa detik. Sambung lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Diam dulu. Kemudian baca lagi la ilaha illallah la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Itu dibaca pelan-pelan lagi sekali. Bacanya di telinga, jangan dijerit ya, dan pelan-pelan supaya orang itu dapat mendengarkan ya. Ketika sakratul maut mendatangi orang tersebut, biasanya dia akan di calling oleh macam-macam makhluk ya. Dia akan digoda oleh macam-macam jenis sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi makanya dengan ketenangan berikan dia pembacaan tersebut, dan kalau bisa sedikit-sedikit berikan dia air. Bagusnya kalau dititikkan dengan siwak ya. Kalau ada siwak, miswak ya, tahu miswak, celupkan dengan air ya, celupkan dengan air, kemudian dititikkan di mulutnya ataupun dibasahkan di bibirnya. Karena seseorang itu ketika sakrat, dia itu berada di dalam keadaan yang haus ya. Kalaupun dia dicocok-cocok oleh dokter atau apa aja, nggak apa-apa juga ya, kita letak sedikit-sedikit aja ataupun basah dengan jari, letak aja di bibirnya ya, sambil dia dapat minum sedikit dan sebagainya. Kemudian diulang itu ya, walaupun 1 hari suntuk, ulang aja nggak apa-apa. Tapi jangan cepat-cepat dan jangan mendesak ya. Baca kemudian berhenti 2 menit atau 5 menit pun nggak apa-apa, pelan-pelan baca ya. Kemudian tunggu aja setengah jam ya, 1 jam, kembali lagi, kemudian bacakan ini. Ataupun nanti kalau Anda lihat kalau orangnya itu mungkin tidak dapat membaca dengan panjang, maka bisa aja dibisikkan kalimat la ilaha illallah. Cukup ya, cukup dengan kalimat la ilaha illallah itu sudah memadai dengan kita membacakan syahadah, bukan syahadah tetapi kalimat la ilaha illallah doang. Jadi jangan tambah dengan apa-apa. Kalau misalnya orangnya sudah kritis banget ya, ataupun sudah ya kita lihat tidak bisa mencerna bacaan-bacaan yang panjang, cukup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diam sebentar ya, paling 5-10 menit, datang lagi, baca lagi la ilaha illallah, dengan tidak mengharap dia mengikuti, tetapi di hadapannya kita mungkin panggil namanya, kemudian Bu ya, baca bersama ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berhenti, pegang tangannya atau apa ya begitu. Itu untuk menuntun orang yang sedang sakrat ya, orang yang kita tahu insya Allah mau meninggal ya, karena waktu dan sebagainya. Kadang-kadang boleh aja itu menyebabkan kalimat terakhirnya, karena kita mengejar akan hadis Rasulullah SAW, man akhirul kalimah la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Ya, jadi sebaiknya bagi Anda yang mendatangi orang yang sedang sakrat, itulah yang Anda buat. Gak usah panjang-panjang suruh baca Fatihah atau suruh baca apa, pelan-pelan aja pegang tangannya membacakan la ilaha illallah ataupun tadi itu doanya. Nah ya, kemudian diangkatkan sedikit badannya ataupun diarahkan ke kiblat. Jadi orang yang kalau di situ kiblat ya tidurnya begini, diangkat aja pilonya bantalnya supaya agak ini dan menghadap ke kiblat. Jadi pokoknya kakinya itu menghadap ke kiblat ya, bukan badannya yang diserongkan ke kiblat. Itu kalau sudah mati bisa. Kalau masih hidup, masih sakit, bagusnya menghadap ke kiblat, kakinya yang menghadap ke kiblat, telapak kakinya, dan badannya itu diangkat sedikit ya. Itu kalau sudah kritis dan sebagainya.
Kemudian dilonggar-longgarkan baju-bajunya, dilonggarkan yaitu dilepas-lepaskan apa yang ada di dalamnya supaya agak ada angin sedikit. Begitulah dia kalau untuk sakarat ya. Insyaallah ada apa pertanyaan? Saya nak tanya Pak, tapi waktu adik saya almarhum itu ninggalnya kan di rumah sakit, di hospital, tapi di ruangan itu tak boleh ditengok Pak, jadi saya pun cuma nangis saja. Ya, memang kadang-kadang begitu. Doa lah gitu nggak bisa boleh masuk, tak boleh masuk. Gitu. Kalau sakitnya apalagi kalau musim-musim ini ya, COVID ya. Kalau musim COVID biasanya tidak dapat kita jenguk ya, tidak dapat lihat. Ya, jadi ya makanya ya kadang-kadang kalau kita sudah tahu mau meninggal ataupun kalau bisa kita keluarkan ya, kita keluarkan orangnya daripada hospital. Di Singapura juga begitu, kadang-kadang biasanya dokternya sudah beritahu sudah tidak ada apa yang bisa dilakukan, yaitu dikasih option ya untuk melepaskan apa yang menjadi tunggangan nyawanya ya, misalnya kalau ada sesuatu yang sebenarnya itu yang membuat jantungnya lanjut lebih, itu kadang-kadang ditarik, tapi diminta izin dulu ya, tapi tidak semestinya langsung meninggal ya, tidak semestinya langsung meninggal, kadang-kadang ada yang sampai 1 minggu ya, ada 1 minggu. Sebenarnya kadang-kadang diberitahu juga 2 hari 3 hari ya, insyaallah kalau tidak ada apa-apa karena dia depending ya. Nah, itu namanya high dependency ya. Jadi dia menggunakan alat-alat yang ada untuk memacu apa yang dia ada, tinggal baki-bakinya sedikitnya. Jadi dokter katanya sudah tidak ada pembaikan dan dia akan diberikan. Jadi kalau gitu isyarahnya sebaiknya bawa pulang. Ya, bawa pulang. Pulang Pak, tak boleh bawa pulang. Oh iya. Nanti kayak gitu. Ya, sebab-sebab berbeda ya. Kalau itu memang sudah ditakdirkan, ya kita menerima secara keredaannya. Tetapi ya memang kalau kita berkesempatan ya di mana aja di Singapura begitu. Kalau di Indonesia juga begitu. Kalau sudah tahu dokternya sudah katakan bahwa saya tidak ada obat, tidak ada sesuatu yang bisa ini lagi, ya ini kita pasrahkan aja. Ya itu sudah jadi indikasi. Jangan ngeyel ya. Jangan kita kepala batunya ya, memaksa ya. Ada orang yang ingin memaksa dan tidak dapat menerima berita itu. Ya, kalau dokter sudah katakan begitu, bermakna itu sudah tahap yang tingginya mereka telah pun membuat ini. Ya, membuat membuat percobaan yang terbaik. Ya itu kalau dia katakan begitu, harus kita terima dengan buka tangan dan jangan hilang di mana-mana, tapi kita harus buat decision untuk keluarkan dan bawa pulang. Kemudian ya kita siap-siapkan untuk pemergian yang terbaik buat orang tersebut. Ya begitulah. Kalau ada kesempatan, mungkin dokternya juga di kasus Anda mungkin masih ada harapan ya, makanya dikasihkan di tempat begitu, tapi ternyata diambil ya, itu begitulah. Nah, terus perempuan lagi bolehkah baca itu? Ya boleh. Kalau sakit ya, kita sudah tahu di dalam hukum fikih apabila perempuan haid, nifas, wiladah ya, itu tiga-tiga adalah sesuatu yang ketentuan yang dibuat untuk perempuan sahaja, yaitu haid waktu yang tertentu di hari yang tertentu di bulan setiap bulan. Kalau nifas adalah darah yang keluar seperti haid tetapi setelah kelahiran. Kalau wiladah adalah kelahiran. Setelah dia melahirkan, walaupun tidak mempunyai darah, dia di dalam keadaan junub. Dia mempunyai kewajiban untuk mandi. Jadi tiga-tiga ini harus wajib dimandi kalau setelah selesai putusnya apa yang dimaksudkan tadi itu. Nah,
di dalam itu dia sakit, ya, dia sakit dan dia mau membaca Al-Quran, berzikir, itu semuanya diperbolehkan. Yang diharamkan adalah bertujuan ibadah. Jadi semua perempuan yang haid, yang nifas, dia mau baca Al-Quran untuk menjadikan itu sebagai pelindungnya, menjadikan itu sebagai rahmatnya, meminta Allah supaya menjadikan itu sebagai satu syifa, satu penyembuhan buat dirinya, itu tidak ada haramnya. Tapi kalau dia membaca karena dia niat ibadah, karena dia mau mendapatkan pahala, itu tidak boleh, itu haram. Karena dia tidak dianjurkan untuk buat apa-apa, istirahat aja gitu. Ya, dia diberikan sesuatu keluasan yang dia berehat, dia mendapatkan pahalanya. Karena kalau dia adalah orang perempuan yang selalu membaca di waktu zuhur dan asar, selalu membaca Al-Quran, selalu membaca sesuatu yang mana dia itu mendapatkan pahala daripadanya. Misalnya dia membaca Dalail Khairat, ya, ataupun dia membaca Allahumma shalli ala Muhammad, dia membaca Al-Quran pada setiap waktu zuhur, asar, dan maghrib. Tetapi tiba dia haid, dia berhenti. Orang ini tetap mendapat full, ya, tetap mendapat full pahala. Tapi kalau si fulan satu lagi, si fulana satu lagi tidak membaca, dia tidak mendapat pahalanya. Ketika dia haid, ya dia haid aja. Ya, jadi ini bedanya, ya, karena dia itu membuat rutinisasi, ya, untuk melakukan pembacaan pada setiap. Tapi dia berhenti dengan sengaja karena dia haid. Dia tahu itu haram, maka dia tetap mendapatkan pahala walaupun dia tidak membacanya. Jadi nggak usahlah capek-capek, ya, kalau sudah haid. Tetapi kalau Anda sedang haid, Anda merasa ketakutan, meminta pertolongan, meminta doa, itu boleh-boleh saja, membaca apa aja. Ya, membaca apa aja itu diperbolehkan dan itu tidak haram bagi orang tersebut. Nah. Ada apa lagi? Baik, ya. Jadi kita baca doanya tadi itu dengan maknanya. Tiada Tuhan melainkan Allah, itu la ilaha illallah. Allah Maha Besar. Ya, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Esa, tiada ada sekutu baginya. Apa maksudnya itu? Tidak ada sekutu baginya. Baik, nanti saya kembali ke situ. Tiada Tuhan melainkan Allah, baginya kerajaan dan baginya pula segala pujian. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada daya dan upaya yang dapat menghindar daripada kemaksiatan, ataupun tiada kekuatan dia itu untuk melakukan ibadah tanpa ada izin dan pertolongan Allah SWT. Itu maksudnya la haula wala quwwata illa billah. Nah, tanya sekali lagi, apa itu maksudnya? Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada kawan. Kawan. Boleh lagi? Menyamainya, ya. Tidak ada yang, kalau kita tengok perkataan sekutu ini biasanya digunakan untuk negara-negara yang berpartisipasi sama-sama bareng, ya. Nah, jadi sekutunya Amerika adalah Rusia, ya, misalnya, ya, adalah Rusia, adalah Israel, adalah apa? Jadi berarti mereka itu sekawan. Mereka itu sekawan sehingga dia itu tercolok, dia itu terlihat karena ada teman-temannya ini. Nah, makanya itu apabila kita katakan tiada sekutu bagi Allah, berarti Allah tidak membutuhkan sesiapa, dia sendiri. Kalau kita ngomong tentang HP aja, ya, apa gunanya HP kalau tidak ada baterai? Ada isinya tak? Kalau ada isinya Tidak, jangan sinyal dulu. Ngapain sinyal? Tidak ada baterai dulu. Baterai macam apa? Buat apa HP tersebut kalau tidak ada baterai? Tidak bisa kita lihat kalau ada sinyalnya atau tidak, kalau tidak ada baterainya. Jadi makanya itu saya bilang, tidak ada HP kalau tidak ada baterai. Tidak ada HP kalau tidak ada baterai. Itu berarti dia itu bersekutu dengan baterai. Dia itu HP ini.
Kalau kita berbincang tentang Allah, Allah itu tidak ada sekutu, tidak perlu sekutu, tidak perlu siapa-siapa yang seiring sesama dengan dia, dan Allah tidak memerlukan apa juga yang menyamai dia untuk mendapatkan dia, karena dia itu Maha Esa, Maha Satu, Maha Sendiri, dan itulah yang dimaksudkan dengan kalimat tadi itu la ilaha illallah. Kemudian akhirnya itu kita menyebutkan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Maksudnya tidak ada kekuatan, tidak ada sesuatu yang bisa memudaratkan, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan, melainkan ia datang daripada izinnya Allah, dan itu datang daripada Allah, dan itu adalah keyakinan yang sangat besar. Makanya ketika kita membaca ini, apalagi kalau orang itu membaca dengan penghayatan yang tersebut tadi itu, dia membaca dengan kefahaman tersebut, yaitu yang diinginkan. Jangan dia membaca aja dengan tidak dia memahami apa yang dia bacakan. Bagus sekali kalau kita yang sekarang masih sehat, masih ada kepala, masih ada pemikiran yang baik, memikirkan tentang hal ini, dimasukkan di dalam hati dengan kefahaman di atas minda Anda, di atas kefahaman ini Anda berjalan ketika membaca la ilaha illallah. Satu hari nanti ketika Anda berada di atas ranjang yang menunggu kematian Anda, apabila orang berbisik kepada Anda, nah ini otak Anda berfungsi sekali lagi. Kadang-kadang kita lihat orang yang meninggal, orang yang sedang sakarat itu dia tidak bisa mengutarakan, ya, tetapi dia tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Ya, dia tidak bisa karena dia tidak berdaya lagi. Nah, otaknya aja mungkin yang sedang berfungsi, badannya, ototnya sudah tidak bisa lagi. Pendengarannya masih dia dengarkan. Nah, jadi ketika seseorang itu membaca kepada dia ingin membaca tapi keluh lidahnya ya tidak bisa, tetapi dia bisa menghayati dengan pemikiran. Ya, itulah yang saya maksudkan. Sekarang kita sehat, selalulah apabila orang itu membaca la ilaha illallah, kita tahu maknanya adalah tiada Tuhan yang berkuasa, yang sesuatu yang memberikan izin bagi sesuatu tidak ada melainkan Allah yang kita sebutkan ini. Itu perlu kita mainkan, perlu kita gambarkan ketika kita membaca la ilaha illallah. Jangan kita baca la ilaha illallah dan itu kosong di dalam hati kita. Ya, sampai tahu ya kalau di Singapura mungkin ada masjid-masjid yang tertentu, tapi di Indonesia saya pernah masuk ke masjid membaca la ilaha illallah, mulanya aja 3 kali aja la ilaha illallahnya benar. Tapi kadang-kadang dia baca sampai 30 kali atau berapa kali enggak dengar, melainkan ya. Nah, itu semuanya mungkin ya orang tersebut membawa kepada kefahamannya. Ya, sampai dia baca begitu, la ilaha illallah. Biasanya setelah sholat ya. Biasanya setelah sholat ya. Dia baca dengan jelas la ilaha illallah. Langsung dia itu kayak kena apa gitu ya, rasuk dia. La ilaha illallah. Apa itu? Ada ya, ada di setengah ada di, saya nggak tahu kalau di Seragen ada enggak? Ada di Indonesia. Di Indonesia, di Singapura juga ada satu. Ya, ada di. Nah, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibiasakan ya. Kalau bisa kita tidak membiasakan hal tersebut, melainkan Anda melakukan itu sendiri. Ya. Kalau Anda yang melakukan itu sendiri, karena Anda sudah paham apa yang saya katakan tadi, ya. Kan saya sudah katakan tadi maknanya la ilaha illallah itu tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi ketika Anda yang sebutnya, Anda yang pegangnya sampai Anda balik dah. Ketika Anda itu Anda katakan tidak Allah, tidak Allah, tidak Allah. Jadi Anda sendiri yang memahaminya, Anda sendiri yang membacanya itu oke. Tapi kalau Anda ajak saya atau Anda orang tersebut ajak Anda semuanya, kita yang dengarkan aja enggak masuk akal. Enggak paham ya, enggak paham. Kenapa orang ini begini?
Jadi sebaiknya zikir itu sebaiknya zikir itu kita betul-betul paham maknanya, ya. Dan untuk orang yang membacanya silakan aja kamu mau bunyikan gimana, tapi itu di kamar kamu sendiri. Karena kamu bisa gambarkan apa yang ada di kepala Anda ketika Anda membaca la ilaha illallah. Ya. Pada dengar nama Syekh Siti Jenar enggak? Pernah dengar nama Syekh Siti Jenar? Ya, dengar aja Pak. Tapi nggak tahu orangnya. Syekh Siti Jenar adalah dia itu hidup di waktu Sunan Ampel. Ya. Ketika dia itu termasuk orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, sehingga dia memaknakan la ilaha illa ana, ya. Dia memaknakan ataupun dia masuk ke dalam hatinya dengan kefahaman karena zikirnya terlampau banyak, dan dia memahami semua itu dengan kadar terlampau tinggi, dan untuk dia sahaja yang benar, yaitu dia berzikir dengan tiada Tuhan melainkan saya. Itu pada kita tidak masuk ya, karena memang benar itu sudah keluar. Ya, begitu juga kata sunan-sunan pada waktu tersebut, orang ini telah sesat. Tapi sebenarnya dia tidak sesat, ya, karena dia sudah memahami bahwasanya tidak ada yang apa yang menjadi Allah melainkan Allah lah yang menciptakan, dan saya itu adalah di antara ciptaannya Allah. Ya. Itu kefahamannya dia sudah terang. Kalau kita yang mendengarnya seperti itu lah, kita nggak tahu apa itu. Kita nggak tahu apa yang dia bahaskan. Tapi untuk dia tahu itu adalah Tuhan. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kata orang yang sebut itu ya. Kalau Syekh Siti Jenar ketika dia mengatakan begitu, tidak ada Tuhan melainkan saya, itu didengar oleh ramai orang dan itu menjadi zikirnya dia. Tapi dia benar-benar tahu siapa Tuhan dan siapa sifat Allah dan sebagainya. Dia bukan orang sesat. Dia betul-betul orang yang sudah sampai. Bukan kayak kita sebenarnya. Sedangkan orang-orang wali mufti di situ, sunan-sunan yang ada di situ, semuanya mengatakan ini orang sesat karena ilmu itu secara zahir, bukan secara batin. Kalau untuk dia, ya itu lepas aja. Makanya kalau dia sudah lafazkan kepada orang dan orang semuanya dengar, maka itu tetap disalahkan. Walaupun dia itu sudah sampai martabatnya tingginya bersama dengan Allah, sampai dia bisa mengatakan seperti itu. Dan sekali lagi dia bukan mengaku dirinya Tuhan, tapi segala sesuatu dia telah melihat Tuhan. Dan memang itu yang seharusnya. Karena tidak ada kekuasaan. Kalau kita baca la ilaha illallah, apa yang masuk di kepala kamu? Suami saya masih belum makan. Itu Allah. Yang disebut orang tersebut untuk kendalikan Tuhan, itu Allah. Yang menciptakan suami saya itu Allah. Siapa yang saya belum lagi panaskan air? Allah yang buat air. Allah itu yang orang zikir akan menyebut-nyebutnya sebagai itu. Untuk memahami zikir. Karena kita bukan orang yang lafaz aja, seperti baca nyanyian dangdut yang maknanya semuanya menusuk hati. Kenapa? Kita paham liriknya, kita paham maknanya. Makanya kita dengar dangdut itu enak karena maknanya itu kena kepada kita. Ketika kita membaca la ilaha illallah, makna itu harus kena kepada kita. Nah, itu zikir-zikir yang perlu kita fahamkan, karena itu adalah inti jawaban daripada zikir kita. Saya kembali kepada Syekh Siti Jenar ketika dia disidang, karena orang-orang telah mengatakan bahwasanya zikirnya dia itu la ilaha illa ana, dan semua orang bakal mengikuti dia karena dia adalah tokoh pada waktu tersebut juga. Jadi orang-orang di sana semuanya melaporkan kepada guru-guru besar di sana pada waktu tersebut, termasuklah Sunan Ampel, beberapa sunan yang ada di situ. Mereka berkumpul, mereka berdiskusi, mereka tahu apa yang dialami oleh orang ini, tetapi mereka katakan yang kita hukum adalah zahir, bukan batinnya dia, bukan apa yang ada di isi hatinya dia. Isi hatinya dia untuk dia sendiri.
Tapi kalau dia sudah katakan begitu, bermakna orang ini sesat. Dihukum pancung, ya. Dihukum pancung orang ini, ya. Syekh Siti Jenar dihukum pancung di depan orang semuanya. Ketika pancungan itu dibuat ataupun terpancungnya kepalanya dia, berpisah daripada badannya, darah yang keluar daripada lehernya itu menulis dengan jelasnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi orang semuanya kaget. Tapi tetap yang sunan ini tidak membuat salah, karena kita hukum, semua hukum daripada zahir, bukan daripada batin. Tidak ada orang yang tahu isi hati Anda. Allah saja yang tahu. Ya, makanya Allah tunjukkan itu darahnya keluar la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu ini orang memang ada la ilaha illallah di dalam hatinya, di darahnya juga. Begitu. Jadi makanya apa yang membawa cerita ini, saya tidak menyuruh Anda menyebut sampai la ilaha illallah, tetapi maknakan apa yang kita zikirkan. Apa yang kita bacakan harus dimaknakan supaya darah kita juga membaca itu. Hati kita juga macam minda kita juga membaca itu. Pentingnya apa? Itu dia. Ketika Anda sakarat. Ketika Anda sakarat, Anda sudah tidak bisa goyang-goyang lagi. Anda sudah tidak bisa paham-paham lagi. Anda cuma tahu Anda sedang berada di tempat transaksi menuju ke dunia satu lagi. Ketika seseorang itu berbisik kepada kamu la ilaha illallah, kamu tahu bagaimana mau mainkan dia di kepala Anda. Tapi kalau Anda sekarang ini masih belum tahu maknanya la ilaha illallah, disebut-sebut, nanti kamu juga tidak bisa sebut, tidak bisa juga main di kepala kamu. Waktu itu tidak ada yang bisa membantu. Tidak ada MOM, tidak ada polisi, tidak ada agent, tidak ada suami kamu, tidak ada anak kamu yang gagah. Kamu tidak dianggap sebagai orang yang paling kuat atau punya harta atau punya uang Singapura. Tidak ada orang yang menganggap itu. Yang dianggap hanyalah tubuh kamu sendiri dan kamu sendiri yang akan menangani kehidupan transaksi itu. Makanya saya ajak Anda supaya Anda memilih waktu yang terbaik di waktu-waktu bagus Anda, zikir dengan faham makna. Zikir dengan faham apa yang dikatakan, supaya ketika orang mengatakan itu, maka menggetarlah hati Anda karena Anda tahu apa yang dibacakan orang itu. Makanya di dalam Al-Quran mengatakan seorang mukmin, ya, orang yang beriman itu ketika nama Allah disebut menggetar hatinya. Kenapa dia bisa getar? Karena otaknya itu sudah terbaca apa yang dikatakan orang tersebut. Nah ini penting, ya. Ini penting karena kalau kita tidak berusaha sekarang, kerugiannya di kita sendiri. Saya tidak menanggung apa juga urusan Anda ketika Anda mati. Anda berusaha dengan sekarang ini untuk mencapai tahap kefahaman tersebut, sehingga perjalanan Anda yang mendapatkan itu sendiri. Seperti mana paspor Anda juga. Tidak ada nama sesiapa di situ yang mengurutkan. Anda sendiri yang pergi ke imigrasi, dia melihat Anda dan Anda dapat masuk. Karena Anda yang buat sendiri paspor tersebut. Begitulah juga kefahaman-kefahaman ini. Ya, karena transaksi yang saya maksudkan ini akan terjadi kepada semua. Tidak ada satupun yang terlepas di antara kita untuk menjalani sakaratul maut. Dan kita akan masuk ke dunia yang kedua dengan keadaan apa yang kita bawa sekarang ini. Penyesalan adalah penyesalan Anda sendiri. Kejayaan adalah satu sukses yang Anda dapat sendiri. Ketika Anda mampu berpikir dan serius di dalam hal yang saya sebutkan ini. Jadi zikir adalah sesuatu yang akan menenangkan diri Anda di dalam dunia ini dan akan mendapatkan kebebasan terbaik ketika Anda meninggal nanti. Jadi poin yang saya mau maksudkan di sini adalah kunci-kunci daripada kejayaan seseorang itu, dia itu memahami zikirnya. Nah, baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Ketika masuk pasar, tidak ada apa lagi ya, Polan, tentang tadi. Baik, ketika masuk pasar, diriwayatkan daripada Sayyidina Umar dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa masuk pasar kemudian membaca doa ini,
maka Allah akan menuliskan untuknya 1.000.000 kebaikan dan akan dihapuskan 1.000.000 kesalahan dan akan diangkat untuknya 1.000.000 derajat. Saya ulang sekali lagi, ini penting. Pasar di sini bukan pasar di Gilang, pasar semuanya, mall, penjual-jualan, ya. Anda masuk ke tempat yang ada jual-jualan, semua itu adalah maksud sini pasar. Jadi Anda masuk di tempat penjualan beli, itu mengandungi macam-macam jenis dosa di dalamnya, yang anginnya itu tidak begitu baik di situ. Apabila seseorang itu berzikir dengan kefahaman ini, maka kata Rasulullah SAW akan ada 3 perkara yang akan terjadi. Dihapuskan 1 juta daripada dosanya, diberikan 1 juta kebaikan untuknya, dinaikkan derajatnya 1 juta kali ganda. Hanya dengan membaca doa ini. Mari kita baca. Gampang dihafal ya. La ilaha illallah, La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul mulku wa lahul hamdu, wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit. yuhyi wa yumiit, Nah, ini tukarnya. Wa huwa hayyun la yamut, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini biasa kita baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Nah, di situ kita berhenti tapi tukar. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya percaya Anda hari-hari mungkin masuk pasar, ya. Kalau tidak, ya, Anda pasti pergi ke mall ataupun pergi kemana-mana, ya. Dengan membaca ini sebelum Anda masuk ke tempatnya, itu 3 perkara terjadi. Ini hadis sahih, ya. Ini bukan kata-kata, ini bukan ngomongan saya, ini bukan ngomongan ulama, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mau masuk pasar, baca doa tadi itu, 3 perkara besar akan terjadi, tertulis di sisinya. Coba bayangkan kalau hari-hari dia masuk pasar, dia baca. 1 tahun dia sudah dapat berapa miliar itu. Karena 1 harinya 1 juta, 1 juta, 1 juta. 1 juta keburukannya dihapuskan. 1 juta kebaikannya dibuat, ditulis untuk dia. Dia mendapatkan. Kemudian 1 juta derajatnya dinaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat untuk apa? Semakin dekat dia kepada Allah. Semakin dekat dia dengan kefahaman. Ketika seseorang itu katakan tadi, yang saya katakan tadi, di dalam Al-Quran menyatakan bahwasanya orang mukmin itu ketika Allah disebut menggetar hatinya, ya. Kalau ada yang sudah menggetar hatinya ketika dia sebut, itu adalah orang yang mindanya itu cepat memikirkan Allah, dia langsung memikirkan tentang Tuhannya, dia langsung memikirkan tentang kecintaannya. Seperti mana Anda pernah mendapatkan perasaan ini? Kalau suami Anda namanya Hartono, saya sebut Hartono, waktu itu baru cinta, baru pertama Hartono, dia duduk ya, karena dia itu dengan serta merta dia tukar moodnya, pemikirannya kepada cowok yang sangat dia cintai itu. Kita mau ini kepada Allah. Makanya dikatakan ketika Allah disebut menggetar hatinya, karena dia itu saking rindu, saking cinta, saking takut, saking dia mau dengan Allah, maka apabila Allah disebut langsung connect dia, langsung apa connection? Langsung stroke. Kuat itu ya, bagus. Langsung dia merasakan, langsung ada keterikatan, menyambung gitu, langsung nyambung. Itu yang dimaksudkan dengan. Nah, ini adalah maqam, ya, ini adalah posisi, ini adalah ketentuan Allah kepada kita yang semua boleh dapat. Bukan saya pakai baju putih, saya pakai shawl, saya bisa bahasa Arab, saya akan dapat lebih mudah. Tidak.
Anda yang pakai bahasa Jawa, yang pakai apa aja ya, selagi Anda punya hati itu menyinar kepada Allah, betul-betul Anda faham apa yang dimaksudkan, Anda akan mendapatkannya. Anda akan dipilih Allah. Itu tidak mustahil bagi sesiapa aja. Miskin, kaya, orang Indonesia, Malaysia, itu bukan sesuatu yang ditetapkan. Semua bisa dapat, dan itu kerjanya bagaimana? Usaha aja. Usaha menjernihkan kepala Anda, pemikiran Anda, memikirkan sesuatu yang betul-betul yang tidak bakal Anda lepas darinya. Tidak ada orang yang lepas, ya, tidak ada orang yang. Kita sekarang ini sedang happy. Ada di Singapura, ada uang, ada makan, ada minum, ada semuanya lah, ya. Kebahagiaan itu di atas, ya, tidak ada. Karena kita belum dapat lagi kematian, kesakitan, kita belum lagi, tapi kita akan, bukan menakutin ya, bukan menakutin ataupun memberikan, kita akan, saya mau kasih kesadaran yang sebenarnya, maka itu bersiaplah. Ya, maka itu bersiaplah dengan bekalan yang ada. Selagi sekarang Anda sedang sehat, sedang mampu berfikir, saya tidak suruh Anda 24 jam berzikir kepada Allah, tapi sisakan waktu yang terbaik buat diri Anda. Jernihkan pemikiran Anda, datang di kawasan ini. Ambillah ilmu ini supaya betul-betul kita dapat difahamkan. Ya. Nah, jadi begitu. Ya, gampang sekali doa ini diamalkan. Saya sarankan supaya Anda yang diizinkan majikan Anda pegang HP, ambil aja foto ini ya. Ketika Anda mau masuk pasar teringat, cekrek, buka aja, langsung buka baca. Satu kali aja bacanya. Enggak susah-susah, ya buka. Ini bukan suruh zikir sampai Anda begini laki-laki. Enggak usah goyang kepala, enggak usah goyang apa ya. Diam aja. Ini mau keluar nih, majikan Anda sudah bilang ini kita mau ke pasar ini, ataupun diarahkan Anda aja. Nanti pergi pasar ya, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Ya, sebelum Anda keluar buka aja buku ini, kalau ada buku ya bagus, kalau tidak ya tadi saya sudah berfoto, langsung buka baca. Satu kali aja. Gampang sangat bacanya, karena lebih setengah daripada itu Anda sudah hafal. Ya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Itu biasanya sudah, jangan wa huwal hayyun ya. Ini langsung terus dia tukar ya. Jadi kalau yang biasa kita baca adalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ini ada tambahannya. Yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahannya itu aja. Nah, sedikit itu. Kalau bisa kita hafalkan, kita baca. Kalau sudah hafal semuanya, ya nggak usah pakai HP lagi, ya langsung masuk wa'ala. Ini langsung terus kita baca, masuk, dapatlah Anda pahala yang tertulis 1 juta ya, bukan 1.000. 1 juta, 1 juta rupiah dengan 100.000 beda kan? Makanya itu ya. Saya ulang sekali lagi ya, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan menuliskan untuknya 1 juta kebaikan, akan dihapuskan 1 juta kesalahan, dan akan diangkat untuknya 1 juta derajat. Masya Allah ya, bukan kata saya, sabda Rasulullah SAW, hadis yang sahih. Ya, nah. Mau keluar ke pasar bersama dengan keluarga ataupun siapa, pasar sekali lagi saya katakan bukan pasar jual ikan, tapi pasar di mall itu juga pasar kering yang jual beli baju ya, pasar yang jual HP itu semuanya pasar ya. Anda pergi ke pasar HP, pasar bunga, kalau pasar kembang lain ya, kalau di apa nih? Kalau di Allahumma shalli Muhammad, di Jogja ada pasar kembang, tahu ya? Ada di kampung. Tapi itu jalannya tidak ada jual kembang langsung, jualnya lain ya. Kembang. Nah, Bunganya cantik kan? Jual apa Ustaz? ada. Kalau pasar kembang di Jogja itu kayaknya sudah tidak ada kembangnya lagi, tapi lain. Kayaknya ada pelacuran di situ. Saya dengar begitu ya. Makanya dinamakan pasar kembang. Allah alam ya, saya tak tahu, saya dengar. Dan dia
saya di Jogja selalu. Kembangan. Saya selalu di Jogja dan selalu biasanya kalau naik kereta di situ, stasiun Tugu di situ. Stasiun Tugu di situ. Di Malioboro. Di Malioboro itu tempat yang sangat terkenal. Kalau Jogja pasti Anda tahu kalau ini. Tapi saya nggak tahu, saya pun belum pernah lihat lagi jualan apa-apa di situ, melainkan apa yang biasa dilihat. Mungkin malam ya, tinggal pagi-pagi. Malam Pak. Tidak pasar. Mungkin, ya mungkin dulunya, ya mungkin dulunya itu betul pasar kembang. Tapi ngomong-ngomong, kalau saya baru pulang dari Cina ya, saya baru pulang dari Cina 2-3 minggu kemarin. Itu ada satu pasar yang saya belum pernah lihat lagi di dunia. Masya Allah ya, saya bisa katakan dari ujungnya Damlet Street ini sampai di ujung depan itu namanya pasar kembangnya mereka. Tapi betul-betul 1 juta lebih jenis bunga di situ. Bagus banget. Mantelaan ada Pak. Di Cina. Bagus banget ya, bagus banget. Betul. Dan murah ya. Kalau kita lihat harganya itu 10 kali ganda di Singapura sudah. Sama, bunganya sama itu sudah 10 kali ganda. Masuk Singapura sudah 10 kali harganya. Masya Allah. Apa aja jenis bunga semuanya ada. Masya Allah ya. Kemudian apa namanya? Ya, saya bawa pulang lagi. Banyak. Baik. Jadi begitulah dia. Ya, apabila Anda masuk pasar, jangan lupa untuk doa seperti apa yang didoakan di sana. Baik, kita lanjutkan. Ada apa soalan tentang pasar? Bisa nggak kalau kita hafalkan, kita baca 2-3 kali supaya kita dapat hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah ya. Jadi saya harap banget ya kalau kita dapat hafal ini. Kalau tidak, seperti mana saya katakan tadi, untuk sementara 1, 2, 3 hari ini Anda ambil foto dan mungkin ketika Anda mau keluar baca. Insya Allah kalau 1 minggu 7 hari Anda pergi ke pasar pasti akan hafal. Insya Allah. Ya, insya Allah. Cuman itu dia yang saya ingin gambarkan kepada Anda ya, Mbak. Dengarkan baik-baik ya. Kita mempelajari adab-adab ini adalah untuk saya pakai bahasa pasar sedikit ya. Kita bahasa pasar Singapura ya. Kita baca dan pelajari adab-adab ini untuk memanciskan kepala kita. Tunduk ke bawah. Mancis tahu mancis? Korek. Ada ya di sini. Kalau di Singapura pakai, saya tahu di Indonesia pakai korek, mancis kan? Itu harus kita memanciskan kepala kita. Harus ingat. Kalau tidak kita lupa. Walaupun kita hafal, sudah masuk pasar di tengah-tengah Allah lupa. Itu yang kita tidak mau. Karena adab-adab yang sebegini adalah untuk kita senantiasa memanciskan kita di dalam keadaan kita mengingat Allah. Kita harus sepakkan itu. Berapa kali kita harus keluarkan sampai dia sudah sering menyala aja. Bukan malam ataupun tidak menyala sekali. Kita baca doa untuk masuk ke toilet, keluar masjid, masuk masjid, mau keluar rumah baca doa, itu semuanya memanciskan. Sehingga dia itu memancar aja cahaya itu. Selalu kita ada ingat Allah. Dan itu adalah martabat ihsan. Tahu ihsan? Tahu ihsan enggak? Bukan ihsan pacar lama, Bu. Ihsan.
Pernah dengar ihsan? Pernah. Rukun Islam pernah dengar? Pernah. Rukun iman pernah dengar? Pernah. Ada sesuatu yang namanya ihsan juga. Itu datang bareng bersama dengan soalan yang mana Jibril datang menanyakan Rasulullah, "Ma huwal Islam?" Ditanya kepada Rasulullah depan sahabat-sahabat. Jibril menyerupai manusia biasa datang menanyakan Rasulullah, "Ya Rasul, ya Muhammad," katanya, "apa itu Islam?" Dan Rasulullah menerangkan Islam itu ada 5. Kemudian apa itu iman? Kemudian Rasulullah menerangkan iman itu ada 6. Kemudian dia tanya satu lagi soalan. Ini level semuanya 1 ya. Islam, iman, dan ihsan. Ditanya kepada Rasulullah, apa itu ihsan? Langsung Rasulullah menjawab, ihsan itu adalah seseorang yang beribadah sedangkan dia melihat Allah. Oh, Masya Allah. Tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Tetapi Allah kata, Rasulullah kata, seseorang yang dikatakan ada ihsan, orang yang ada ihsan namanya muhsin ya. Orang yang ada ihsan namanya muhsin. Apa itu dia? Dia itu ketika dia beribadah, dia melihat Allah. Dan disambung Rasulullah, kalau dia tidak dapat melihat Allah, dia tahu Allah melihat dia. Macam wali ya? Wali Allah. Nggak usah wali. Orang biasa aja bisa. Enggak macam wali Allah. Iya, orang wali sudah ada ihsannya. Tapi kita aja bisa mendapatkannya karena itu suruhan. Sama seperti rukun Islam tadi. Kan Rasulullah orang itu menanyakan kepada Rasulullah, apa itu rukun Islam? Ini 5 perkara yang kita sudah tahu dan kita sudah buat, yaitu syahadah, sholat, dan sebagainya. Rukun iman, percaya kepada Allah. Ini pun ditanya, apa itu ihsan? Seharusnya kita ada ihsan. Nah, ini tidak ada syarat seperti ini. Kalau ini kan Islam itu 1 syahadah, 2 sholat, 3. Kalau ini tidak ada syaratnya, tetapi hari-hari kita harus, itu dia, manciskan kepala kita. Kita senantiasa mengingatkan sampai-sampai kita melakukan apa aja. Anda pembantu rumah, Anda bos ini, Anda tukang beca, Anda apa aja. Kalau Anda ada ihsan, Anda akan tahu kerja Anda itu dilakukan dengan kejujuran. Karena apa? Kita tahu Allah melihat kita. Itu paling tidaknya. Ini adalah makam juga. Jadi makam ini perlu kita perbaiki setiap hari. Mau capai jadi ihsan itu bukan hanya wali, itu bukan hanya orang-orang yang luar biasa aja bisa dapat ini. Orang yang biasa harus kecapi ini, pegang, dia harus usaha untuk dapatkan. Bagaimana usahanya? Ya begini, dia masuk ke dalam toilet, dia baca. Dia keluar, dia baca. Dia tahu Allah melihatnya. Dia mau curi, mau apa, tarik kembali ke dalam, karena dia tahu apa yang dia buat hanya untuk Allah. Itulah ihsan. Karena ini tidak bisa dapat langsung dapat begitu. Tidak, dia harus usaha pelan, konsisten. Tiap-tiap hari dia buat ini, 1 hari dia sudah melepaskan semuanya. Tidak perlu mancis itu lagi. Dia langsung sudah melihat Allah. Karena semua dia lihat seperti tadi Syekh Jinar. Dia melihat semua, masuk dianya sekali adalah Allah. Pasal itu dia sudah dapat martabat yang tinggi. Orang biasa nggak bisa paham. Orang biasa, tapi dia sudah jadi orang muhsin benar-benar. Karena katanya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan saya. Saya ini adalah Tuhan sendiri karena saya melihat Tuhan itu. Ya begitulah kefahamannya dia. Berbeda, kita nggak bisa paham. Dan itu bukan calang-calang, bukan semua orang bisa. Kamu murtad lah kalau dia ngomong gitu, sudah keluar. Zahirnya keluar daripada Islam dia. Tapi sebenarnya tidak. Dia dengan kefahamannya sendiri itu menjadi makamnya sendiri. Kepercayaannya dia sendiri. Karena kepercayaannya sudah tepat, tapi langgar syariat. Langgar syariat ya harus disesuatukan karena yang lain melihat, yang lain yang melihat yang tidak ada. Kita yang melihat, kita nggak bisa ikut, langsung ikut. Tidak ada Tuhan melainkan saya, nggak bisa. Saya itu siapa? Kayak udah syaitan sudah. Kalau dia berbeda, pandangan matanya semuanya sudah beda. Apa yang dia lihat, apa yang dia kerjakan itu ada Allah, Allah. Tidak ada lain selainkan Allah. Itu aja di dalam hatinya. Kalau untuk dia benar, untuk dia aja tak boleh disamakan. Tapi kita juga bisa menjadi kayak dia. Nggak semestinya kita langsung mendapatkan begitu dan ini. Kita seharusnya pelan-pelan mendapatkan ia melalui harian kita. Makanya setiap kali kita
beri anak majikan kita makan atau apa, kita tahu Allah memerhatikan kita, maka kita lakukan dengan terbaiknya. Kita lakukan dengan baiknya, karena kita tahu itu adalah tanggung jawab kita. Kita akan dipersoalkan. Begitu juga lah kalau kita telepon suami kita, ngomong sama suami kita, walaupun apa yang kita berpakaian ataupun siapa dengan kita. Orang yang tidak ada ihsan, mungkin dia punya pacar di sebelahnya, dia ngomong sama suaminya, ya kamu ngapain ya? Kan dia tidak lihat, dia tidak merasakan Allah melihat dia, maka dia bisa aja berfoya-foya. Hanya dia tahu, suaminya yang tahu dia sendiri barangkali ya. Udah kemasukan setan ya. Begitu ya. Nah, begitulah contoh-contoh yang saya bisa berikan supaya kita dapat menjalaninya. Dan apa yang kita belajar ini ya mungkin kelihatan seperti sedikit, jadi kita jangan meremehkannya. Ini adalah tahap demi tahap untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Amin, amin ya Allah. Allahu a'lam bishawab. Saya berhenti di sini ketika masuk pasar ya. Dan insya Allah minggu hadapan 2 minggu hadapan kita lanjutkan dengan doa ketika tiupan angin kencang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan apa-apa di luar daripada apa yang kita pelajari, ada apa-apa mungkin di dalam rumah Anda, silakan. Saya kalau ke pasar kan kadang suka ada trauma gitu, Ustaz. Itu trauma? Iya, kalau waktu dulu kecil kan aku pernah macam ada mau hilang gitu. Ini juga termasuk doanya juga. Tapi pasar di Singapura nggak hilang lah. Trauma Pak, trauma. Merasakan gitu ya. Sekarang takut. Ya, pertama sekali kita harus tangani secara logika dulu ya. Secara logika dulu. Trauma itu semuanya adalah permainan syaitan yang menakut-nakutkan Anda. Ya, pertama sekali ya. Pertama sekali. Jadi aku kalau masuk ke pasar itu kadang mau takut. Ya, makanya itu tangani pemikiran Anda dulu. Ya, pahamkan bahwasanya yang terjadi itu adalah satu takdir Allah. Yang terjadi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi gangguan Anda, adalah syaitan. Jadi Anda tangani syaitan itu dulu. Selalu kalau Anda berpikiran sedemikian, selalu berta'uz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu baca banyak-banyak. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir. Aku meminta Allah supaya berlindung aku di dalam gangguan syaitan yang terkutuk. Itu aja. Jadi itu tangani dulu. Ya, kemudian baca doa ini untuk mendapatkan pahala. Yang mudah-mudahan itu menjadi hajat juga bagi Anda, karena 100 juta kebaikan Anda akan dikabulkan. Jadi berarti itu termasuklah hajat Anda, baca hajat Anda. Ya. Jadi tangani. Semua trauma itu datang daripada takut-takutkan. Kenapa takut-takutkan? Kenapa takut-takutkan? Kita sering membaca surah ini. Makanya saya katakan tadi, biasanya kita fahamkan betul-betul maksud daripada surah yang ada ya. Di dalam surah An-Nas kita akan membaca alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya, yaitu ya, jangan najin dulu ya. Ini aja. Alladzi yuwaswisu fi. Dengar dulu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dialah makhluk yang akan meletakkan was-was di dalam sudur, di dalam hati seseorang. Dialah syaitan, dialah iblis yang akan meletakkan was-was. Apa itu was-was? Itu pertanyaan. Dia takut, jangan nanti kamu hilang lagi. Itu pertanyaan yang akan diberikan kepada kita. Ya, bagaimana kita tolak dia? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena dari apa yang menjadi keliaran syaitan ataupun iblis itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta perlindungan Allah. Ya. Syaitan biasanya akan meletakkan was-was di dalam hati semua orang. Was-was itu apa? Pertanyaan. Dia itu akan menakutkan Anda. Dia itu akan mengingatkan Anda. Dia itu akan memberi kelemahan. Apa juga yang menjadi kelemahan Anda, dia akan letak di dalam hati Anda.
langsung Anda rasakan. Kemasukan setan. Nah, tapi itu bukan apa katanya. Kita ulang sekali lagi. Alladzi yuwaswisu fis sudur, ya. Sudur itu adalah hati. Jadi dia akan masukkan soalan itu di dalam hati sehingga minda Anda keluar untuk mengeluarkan perkataan yang dikhawatirkan. Apa aja? Nanti kalau biasanya kalau ada apa-apa yang menjadi puncaknya, makanya diajar untuk kita senantiasa berhusnuzon, sangka baik, bersangka baik selalu kepada apa aja yang menjadi persoalan. Kan kita sangka baik sebenarnya adalah satu bab yang sangat panjang dan memerlukan waktu yang sangat panjang juga. Sepertinya Anda sedang telepon suami Anda, kemudian katanya dia ada di masjid, ya. Tiba-tiba Anda mendengar suara perempuan di belakang. Ya. Anda akan terbenak di hati Anda. Itu suara siapa itu ya? Masa ada perempuan? Siapa itu? Siapa itu? Benar dulu. Siapa itu? Syaitan ya. Itu syaitan yang bersuara kepada Anda. Anda kalau ikut, Anda pun jadi hantu tersebut. Anda kalau ikut soalan tersebut, Anda yang jadi syaitan itu. Anda telepon, dia kata dia ada di masjid, tapi dengar suara, ada suara perempuan di belakang. Pertanyaan Anda mau tahu siapa itu? Itu pertanyaan datang daripada syaitan. Diajar dalam Islam untuk bersangka baik. Diajar dalam Islam untuk bersangka baik. Jadi kita tidak mengejar-ngejar kepada apa yang menjadi suara itu, tapi kita putuskan dengan apa aja sangkaan baik. Maksudnya putuskan gimana? Kita dengar dari suara dua ini sekarang. Satu daripada masjid tadi, kedua dari syaitan tadi. Itu dua-duanya suara-suara yang akan mengeluarkan Anda untuk menanya siapa itu. Kok ada cewek di situ? Siapa itu bang? Siapa itu? Itu setan yang hentam. Itu setan yang hentam dia sampai dia mau keluarkan itu. Makanya kita diajar untuk bersangka baik. Ya, bersangka baik berarti ada orang yang jalan kali. Ada orang yang jerit kali dari belakang masjid itu. Sampai keluar mendengarkan suara. Sampai kita tidak menanyakan tentang hal itu. Nah, adakah kita bodoh? Adakah kita tertipu dengan apa yang dilakukan oleh suami kita? Kalaupun iya, Anda mendapat pahala. Anda mendapatkan pahala karena Anda telah melakukan apa yang diajar Islam, bersangka baik. Tapi kalau Anda suka untuk mencari hal masalah, Andalah yang mencari masalah tersebut. Karena masalah itu akan besar. Ya, masalah itu akan besar. Karena masalah remeh ini, Anda memberikan. Kalau betul suami Anda itu tidak ada bersama perempuan dan dia itu membenarkan apa yang dia buat, akan menjadi masalah yang besar. Makanya itu terjadi karena apa? Sangka baiknya dia itu tertutup penutup. Begitu juga apa yang Anda lakukan juga ya. Kehidupan kita akan senantiasa terbuka dengan perkara-perkara yang seperti itu. Ya, perkara-perkara yang seperti itu kadang-kadang terjadi. Ya, kadang-kadang orang yang bersama kita di rumah kita, majikan Anda atau apa, kadang-kadang mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu, itu Anda harus putuskan dengan sangka baik ataupun seakan-akan tidak lihat. Bersabar. Seakan-akan tutup sebelah mata, karena itu akan membuahkan pahala buat Anda. Kalau Anda kejar-kejarkan, apalagi kalau dia melakukan sesuatu dengan sengaja, tetapi Anda putuskan dengan sangka baik, Anda akan mendapatkan berkahnya. Tapi kalau Anda kejar-kejar untuk mendapatkan, kenapa ya dia buat begitu kepada saya ya? Karena dia tidak tahu ya saya begitu, habis. Itu akan terbuka masalah yang besar. Jadi Islam itu sangat indah ya, mengajarkan kita untuk senantiasa, saya boleh katakan dengan singkat ya, tutup sebelah mata. Seperti Mbak Sofia itu. Kalau coba Mbak Sofia kan begini-gini, saya lihat ya, dia kelip mata sama saya. Tapi karena saya sangka baik, saya tahu matanya sakit. Ya kan? Itu.
Itu maksud saya kalau sangka baik. Kalau saya sangka begitu nanti saya pulang saya masukkan dari klik mata. Kan jadi masalah. Iya betul. Ya itu yang maksud saya itu sangka baik itu kita perlu ada di setiap masa dan selalu pikirkan ini aja, tutup sebelah mata. Ya, tutup sebelah mata, lupakan, jangan keraskan, jangan terlampau mau mengejar-ngejar akan sesuatu kebenaran ya. Sampai nanti kita yang stres. Ya, saya mau beritahu Anda, orang yang selalu begitu ya, dia yang stres sendiri dulu. Dia yang jatuh dulu, baru dia dapat kebaikannya. Itu pun tidak seberapa kebaikan yang dia dapat. Kalaupun tadi itu dia kejar-kejar sama suaminya begitu, apa kebaikan yang dia dapat? Dapatnya tidak dapat apa-apa sebenarnya. Apa kebenaran itu mendapatkan dia? Jadi profesor dia. Apa jadi apa dia? Orang kaya tiba-tiba. Baik, Allahu a'lam bishawab. Segala yang baik datang daripada Allah SWT, kekurangan daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa yang biasa kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la radha ashrafna fatub alaina tawbah bisri kulla auba wastur lana al-awrati wa amini rawati لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوء صلى عليه عند الحق وآله والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.